Saya minta dikurangi 50%. Selama 2 bulan Pak Prabowo menjabat ini kan banyak kebijakan-kebijakan. Pertama kan kita melihat kenaikan UMP. Jadi upah itu dinaikkan menjadi 6,5%. Kemudian juga harga tiket pesawat diturunkan 10%. Kemudian perjalanan dinas para pejabat untuk tahun anggaran 2024 itu dipangkas 50%. Kemudian juga perjalanan dinas luar negeri itu dibatasi, diketatkan. Jadi orang pejabat kalau ke luar negeri itu harus seizin presiden. Nah sekarang untuk studi banding itu maksimal 3 orang dan itu harus seizin presiden. Kemudian juga ada penghapusan ya utang ya untuk UMKM di bidang pertanian, perikanan, nelayan. Utang ini dihapuskan oleh presiden. Kemudian sehari setelah beliau itu dilantik langsung terbang ke Merauke untuk swasembada pangan. Dan kabar baiknya di tahun 2025 ini kita tidak akan impor lagi beras untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, garam untuk konsumsi, dan jagung. Kemudian salah satu kado di tahun baru 2025 ini adalah Presiden konsisten dengan sikapnya tegas, intinya jangan sampai masyarakat ini terbebani oleh kenaikan PPN 1% dari 11 ke 12. Tadi tegas beliau sampaikan, PPN itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Kemudian beberapa barang, saya khawatir salah ya. Misalnya untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, tetap akan diberikan pembebasan PPN itu ya. Misalnya itu tarifnya 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum, dan lain-lain. Jadi akan ada juga paket stimulus bagi masyarakat yang nilainya mencapai 38,6 triliun. Banyaklah intinya, termasuk nanti pengeluaran orang tua juga berkurang. Ada makan bergizi gratis, kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada renovasi sekolah, ada beasiswa, ada dana desa, dan lain sebagainya, komitmen untuk kesejahteraan guru. Presiden itu ingin uang negara itu betul-betul dirasakan oleh setiap keluarga. Jadi uang negara itu APBN sampailah ke perut pelajar, sampai ke perut para santri. Intinya di tahun 2025 ini kita optimis. Nah ada satu survei dari Ipsos ya. Ipsos ini lembaga riset dari Prancis. Nah, mereka tuh mensurvei lebih kurang 23.000 orang di 33 negara. Hasilnya di antara masyarakat dunia ini, Indonesia menempati posisi yang pertama sebagai negara yang paling optimis menyambut tahun 2025. Nah, kita memang lihat modal kita kan sangat besar nih. Salah satu modal yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah merajut persatuan ini. Jadi Presiden Prabowo sangat memahami ya bahwa kita ini ada 1.340 suku bangsa, kita ada 718 bahasa daerah ya. Dan di tahun 2024 ini yang patut juga kita doakan dan kita bantu adalah selama lebih kurang 2 bulan ini Mbak Ken, ada 50 titik di Indonesia yang terjadi bencana. Nah, pemerintah sudah menyalurkan berbagai bantuan dan masyarakat juga bergerak. Kemudian kita juga dinobatkan oleh Charity Aid Foundation, ini sebuah lembaga yang meriset. Kita juga berada di peringkat pertama. Jadi orang Indonesia ini adalah orang yang paling suka tolong menolong. Nah, yang terakhir kita melihat masyarakat tinggi sekali kesadarannya untuk memberantas korupsi. Tapi nah, kemarin Presiden sudah menegaskan seharusnya hukuman koruptor itu lebih berat. Jadi Presiden merasakan betul keinginan daripada netizen, keinginan daripada masyarakat agar korupsi ini betul-betul bisa diberantas dari Indonesia. Korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Kemudian sederhananya begini. Di tahun 2025 ini kan bahasa Pak Prabowo itu kita puasa dulu, kita ketatkan semuanya dulu. Nanti kita bisa mengumpulkan uang banyak di tahun 2025 ini. Ini perjalanan dinas ke luar negeri dihentikan dulu, kegiatan ini tolong di stop segala macam. Nanti harapannya di tahun 2026 lebih banyak lagi perumahan yang bisa dibangun. Jadi mudah-mudahan lah kita berharap ini semua bisa terlaksana dan terima kasih kepada seluruh masyarakat.